Lebih sadisnya lagi, setelah membantai para korbannya, Junaedi juga sempat lakukan tindakan asusila terhadap jasad SW dan RJS. Pemirsa Silet RCTI, kisah miris kembali menghiasi sosial media tentang aksi-aksi kekerasan dan sadis yang dilakukan oleh para pelaku yang dibebat dendam membara. Dan inilah tega dan miris. Viral karena dendam dan sakit hati, pelajar SMK di Penajam Pasir tega habisi satu keluarga hingga ruda paksa mayat putri korban. Heboh, anak tikam ayah tiri karena sering KDRT ibunya, hingga sederet anak artis yang pernah berurusan hukum sampai hilangkan nyawa. Tega dan miris, viral asmara kandas, pemuda di Penajam Pasir tega habisi satu keluarga hingga ruda paksa mayat putri korban. Sadis, Junaedi, seorang pelajar SMK berusia 16 tahun asal desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, tega membantai satu keluarga terdiri dari W, ayah, SW, istri, serta ketiga anaknya, RJS 15 tahun, VDS 11 tahun, dan JAA 3 tahun Selasa 6 Februari 2024 dini hari lalu. Lebih sadisnya lagi, setelah membantai para korbannya, Junaedi juga sempat lakukan tindakan asusila terhadap jasad SW dan RJS. Pelaku tega menghabisi keluarga W lantaran dibebat dendam kesumat lantaran sakit hati setelah hubungan cintanya dengan RJS tak direstui keluarga sang kekasih. Amarah pelaku kian bergejolak saat mengetahui RJS diam-diam juga sudah memiliki kekasih baru. Terkait dengan pelaku kejahatan yang muda usia, memang seringkali dikenal atau diketahui sebagai menampilkan satu perilaku yang tidak proporsional. Kasusnya ringan, tapi karena dilakukan oleh anak remaja, maka kemudian lalu responnya menjadi berlebihan, sadis dan mengerikan. Perbuatan atau perilaku membunuh itu kan bukan perilaku sederhana. Jadi tidak bisa hanya dilihat dari alasan verbal. Misalnya dia menyatakan karena dendam, karena marah, tidak sesederhana itu. Buat apa? Ya kalau habis semua nggak dapat apa-apa lah. Udah bunuh orang salah, perempuannya juga nggak dapat, dosa juga. Jadi ini kan emosi ya. Emosi yang membulundak gitu. Saya ikut prihatin buat keluarga yang terkena musibah dan berharap ini nggak akan terulang oleh siapapun. Ya, jadi ya hati-hatilah dalam memilih teman. Kabarnya sebelum beraksi, Junaedi sempat memompa nyali dengan menenggak minuman keras. Dalam keadaan mabuk, Selasa dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah, pelaku menyelinap ke rumah korban setelah sebelumnya memutus aliran listrik di rumah tersebut. Setelah melakukan pembantaian dan perkosaan, pelaku lantas menggasak 3 ponsel dan uang tunai 300.000 milik korbannya. Pelaku yang sempat berpura-pura sebagai saksi akhirnya diamankan aparat dari Polres Penajam Pasir Utara lantaran keterangannya mencurigakan. Pelaku pun dikenakan pasal 340 KUHP Subsidiar, pasal 338 KUHP Jungto, pasal 60 ayat 3 Jungto, pasal 76 huruf C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau sekurang-kurangnya penjara seumur hidup. Yang diawali oleh pelaku ini mabuk, duluan, kemudian pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, ada niatan untuk menghabisi para korban di rumahnya korban. Ada 5 orang, bapak, ibu, 3 orang anak.
anak 2 perempuan dan 1 laki-laki. Seorang yang tidak punya catatan kejahatan, tidak punya pengalaman kejahatan, bahkan masih muda usia, harus terekspos dengan kenyataan bahwa dia langsung melakukan kejahatan yang bersifat canggih, serius dan ekstrim. Tentu menjadi semacam pertanyaan bagi kita, ada apa ini? Mengapa ada anak muda yang masih lugu, tapi kok sudah mampu melakukan suatu perbuatan yang seyogianya dilakukan oleh orang dewasa atau oleh orang-orang yang berpengalaman. Nah, dalam hal ini kelihatannya ada beberapa predisposisi untuk bisa menjelaskan mengenai hal itu. Nampaknya ada soal dengan pergaulan, di mana anak muda itu terbiasa dengan pergaulan orang dewasa, sehingga value orang dewasa juga masuk padanya. Ya kalau menurut aku sih random ya. Kita nggak tahu manusia itu punya pikiran seperti apa, jalan pikirannya kemana. Bisa aja dengan kondisi yang lagi nggak sehat, nggak baik, akhirnya kelewat batas gitu. Atau mungkin karena kecintaan juga bisa. Atau mungkin emang cowoknya dasarnya suka KDRT, kita nggak tahu juga ya. Emang keras mungkin orang. Nelangsa, ibu sering disiksa, anak murka nyaris bunuh ayah tiri. Aksi seorang pelajar berusia belasan tahun yang nyaris membunuh ayah tirinya menggemparkan jagat media sosial. Peristiwa berdarah ini terjadi di Limbangan, Garut, Jawa Barat. Video detik-detik sang pelajar melakukan penganiayaan terhadap AS, ayah tirinya yang berprofesi sebagai buruh, bahkan sempat viral di sosial media. Kabarnya, sang pelajar tega melakukan aksinya lantaran terpicu emosinya karena ayah tirinya itu diduga sering menganiaya sang ibu. Akibatnya, korban mengalami luka parah di kepala dan lehernya sehingga harus dirawat intensif di Puskesmas Balubur, Limbangan. Sementara pelaku yang masih di bawah umur kini diamankan di Mapolres Garut. Asyhadu Allah. Ini ngapa-ngapain Siti? Nah, tuh lain bawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Eli, ngujang atuh rehan. Geus mah bisa teman di kalangan gitu bisa. Sahan di paehan. Aduh, Mang Asep. Meni begang jabani ya Allah, Gusti nu kawasa. Bahwa ada seorang anak melakukan penganiayaan kepada ayah tirinya. Untuk barang bukti saat ini adalah sebuah golok. Selalu ditekankan bahwa respek, empati, mengasihi itu diberikan kepada anak-anak. Karena pada umumnya pelaku-pelaku kejahatan dan kriminalitas pada remaja, mereka itu kehilangan afeksi dari orang-orang terdekatnya, terutama orang tua. Sebenarnya si anak itu ingin membela ibunya karena buat semua anak pasti ibu itu nomor satu. Dan kita tuh bisa rela ngelakuin apapun buat ibu gitu. Jadi begitu ibunya disakitinya, dia mungkin udah gelap mata, udah kalap gitu. Kalau misalkan ada hal seperti itu, jangan bertindak sendiri. Mending langsung aja laporin ke yang berwajib gitu. Misalkan ada bukti KDRT, langsung aja laporin kantor polisi biar diproses gitu. Menepikan aksi-aksi kekerasan non-sadis yang dilakukan oleh para pelaku yang dibebat dendam membara, dunia selebritis tanah air juga sempat menorehkan catatan sederet anak artis mulai dari Maulana Malik Ibrahim, Dul Jailani hingga Olivia Natania yang pernah berurusan hukum bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Dan inilah kisah mereka. Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim, anak artis senior Ira Rizwana, harus berurusan dengan hukum setelah mobil yang dikendarainya menabrak pemotor hingga membuat korban yang masih berstatus pelajar meregang nyawa awal Mei 2023 lalu. Kecelakaan maut itu berawal saat mobil yang dikendarai Maulana melaju dari arah Pejaten menuju perempatan Pertanian. Di saat yang bersamaan, di perempatan itu melaju korban dengan temannya dari arah Cilandak. Akibatnya, tabrakan pun tak bisa dihindari dan nyawa korban Syamil Akbar tak tertolong meski sempat dilarikan ke RSUD Pasar Minggu.
Kasus ini kemudian ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Saya juga sebagai seorang ibu, saya turut berbelasungkawa. Saya tahu rasanya bagaimana kehilangan seorang anak. Ini namanya kecelakaan, bukan sebuah pembunuhan gitu. Dan memang siapa yang mau kena celaka itu kan tidak ada gitu. Dan bahwa anak saya tidak lari. Yang membawa lawan almarhum Syamil dan Ananda Bayu ke rumah sakit, anak saya yang bawa. Itu anak saya membawa ke rumah sakit sampai selesai semuanya. Ya mungkin belum, mungkin mudah-mudahan sih ada gitu. Kita juga kalau memang itu baik, kita juga akan terima. Dul Jailani. Tahun 2013 silam, jagat selebriti tanah air dikejutkan dengan kecelakaan maut yang melibatkan putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianty, Dul Jailani. Kecelakaan yang terjadi di Tol Jagorawi itu bahkan sampai menewaskan 7 orang. Dul yang selamat sempat mengalami luka yang cukup parah hingga harus berkali-kali menjalani operasi dan perawatan dalam jangka waktu yang lama di rumah sakit. Saat kejadian, Dul masih berusia 13 tahun dan belum diperbolehkan mengemudikan kendaraan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Ahmad Dhani kemudian membiayai kebutuhan keluarga para korban, termasuk biaya sekolah anak-anak mereka hingga kuliah. Kepada Dul Abdul Qadir Jailani, statusnya ini tersangka. Dul masih bertanggung jawab. Kalau dalam perjanjian yang dibicarakan itu adalah sampai mereka selesai sekolah. Per bulannya berkisar 5 juta, 6 juta. Dari 6 janda yang menjadi tanggungan saya, itu satu kan udah ditanggung sama Dul. Udah setahun ini Dul menanggung. Satu janda ini udah ditanggung sama Dul, janda dengan anaknya. Nanti satu lagi ditanggung sama A. Nanti kita tinggal laporkan kepada janda-jandanya ini. Satu lagi ditanggung sama L, satu lagi ditanggung sama Nyonya Mulan Jamila. Sesuai dengan keputusan istrinya, kami semua ikhlas dengan kehendak Allah. Hanya itu aja. Untuk penuntutan insya Allah enggak. Karena apa? Sesuai dengan pembicaraan Pak Dhani, mereka mau menjamin keluarganya. Olivia Natania. Anak artis yang berurusan dengan hukum juga menyasar Olivia Natania, putri sulung penyanyi lawas Nia Daniati. Ya, OI didakwa melakukan penipuan tes masuk CPNS bodong dengan korban sebanyak 225 orang dengan kerugian para korban mencapai 9,7 miliar. Dan setelah proses sidang yang berlarut-larut, akhirnya divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim serta diharuskan membayar ganti rugi sebesar 8,1 miliar. Menyatakan terdakwa Olivia Natania telah terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Denda terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000. Bahwa sudah ada 5 korban yang meninggal dunia. Emang nyawa ini bisa diganti sama duit itu kagak bisa. Gak apa-apa nak, mama doain apapun, siapapun Oi, mama tetap sayang sama Oi. Tetap mama nggak akan berubah apapun itu. Mama selalu mendoakan Oi.